Perkenalkan, nama saya Sulfian Dewiyanti, NIM J1A11829, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halo Oleo, angkatan tahun 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rapid test COVID-19. Adapun pembahasan di mana yang pertama, definisi COVID-19 dan manfaat rapid test COVID-19. Kedua, kriteria orang yang akan di rapid test. Ketiga, alat dan bahan pemeriksaan. Keempat, tahap pemeriksaan COVID-19. Dan yang kelima, analisa hasil pemeriksaan COVID-19. Baik, langsung saja kita masuk di poin pertama. Poin pertama yaitu COVID-19 merupakan salah satu jenis penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Nah, virus corona ini juga merupakan zoonosis atau ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, berdasarkan penelitian bahwa mengatakan SARS ditularkan dari kucing luwak ke manusia, sedangkan MERS ditularkan dari unta ke manusia. Nah, adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini belum diketahui, karena kita ketahui juga bahwa virus ini merupakan virus yang sangat baru. Selain itu, manfaat rapid test yaitu sangat bermanfaat untuk mendeteksi orang seperti orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, dan orang tanpa gejala. Nah, pada saat pemeriksaan nanti akan diketahui apakah mereka ini negatif atau positif. Jika hasilnya negatif, mereka akan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan jika hasilnya positif, mereka akan ditindaklanjuti lagi. Poin kedua yaitu kriteria orang yang akan di rapid test, di mana yang pertama, pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan, dan orang tanpa gejala. Adapun kriteria pasien dalam pengawasan di mana yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam di atas lebih dari 38 derajat Celcius disertai timbulnya gejala atau tanda penyakit seperti batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, bahkan pilek. Kedua, orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelumnya mereka memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, orang dalam pengawasan kriterianya di mana yang pertama, pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat perjalanan di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Kedua, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala, adapun kriterianya yaitu seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tinggi dengan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, orang tanpa gejala juga ini merupakan memiliki riwayat kontak yang sangat erat dengan konfirmasi kasus COVID-19 tersebut. Poin ketiga yaitu alat dan bahan, di mana alat yang digunakan yaitu termometer, rapid test, pipet, jarum, timer, gaun atau gown, sarung tangan, masker N95 atau masker bedah, pelindung kepala, pelindung mata, sepatu pelindung celemak, dan pelindung wajah. Adapun bahan yang digunakan yaitu alkohol, kapas, cairan buffer, dan darah. Poin keempat yaitu tahap pemeriksaan, di mana yang pertama, terlebih dahulu gunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah, pelindung kepala, dan lain-lain seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Kedua, sebelum mulai melakukan tes, alat tes dan spesimen perlu menyeimbangkan suhu. Ketiga, lepaskan rapid test dari kantung segel, kemudian pijat ujung jari untuk mendorong aliran darah. Keempat, lalu gunakan alkohol untuk melakukan disinfeksi. Kelima, setelah itu gunakan jarum untuk menusuk ujung jari yang telah diberikan disinfeksi. Keenam, setelah darah keluar dari ujung jari, gunakan pipet untuk mengumpulkan darah tersebut. Ketujuh, pegang pipet secara vertikal dan
Keluarkan 1 tetes darah ke spesimen dengan baik dari alat uji. Kemudian tambahkan 2 tetes pengencer dan mulai atur waktu tes. Ke-8, tunggu sampai garis pada rapid test muncul. Ke-9, lihat hasil tes dalam waktu 10-15 menit. Jangan membaca hasil tes setelah 20 menit. Dan yang terakhir, setelah mencapai waktu 10-15 menit, maka hasilnya akan segera keluar. Poin kelima yaitu analisa tahap pemeriksaan COVID-19. Pada tes terdapat 3 keterangan yang bertuliskan IgG, IgM, dan C. Jika kedua garis muncul IgG dan IgM dengan di garis C, maka hasilnya positif. Kemudian, jika tidak ada garis di C, maka hasilnya negatif. Apapun hasil rapid test yang telah dilakukan, tetap pantau kondisi kesehatan. Jika muncul gejala virus corona seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan lain-lain, maka segera hubungi layanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.